Dana darurat, berapa yang cukup di 2026? Formula yang jarang dijelaskan dengan benar. Bayangkan ini terjadi besok pagi. Kamu di PHK mendadak. Atau motor satu-satunya kendaraanmu rusak parah. Atau ada anggota keluarga yang harus dirawat di rumah sakit. Pertanyaannya satu, apakah kamu punya cukup uang untuk menghadapi itu tanpa harus berhutang? Sebagian besar orang Indonesia menjawab tidak. Bukan karena mereka tidak punya penghasilan, tapi karena mereka tidak punya yang namanya dana darurat yang cukup. Dan di tengah situasi rupiah yang melemah dan harga-harga yang naik sekarang, pertanyaan berapa dana darurat yang cukup menjadi lebih penting dari sebelumnya. Di video ini, kita bahas formula yang benar, kesalahan yang paling sering dilakukan, dan kemana sebaiknya kamu simpan dana itu. Banyak orang terburu-buru masuk investasi, saham, reksadana, kripto, sebelum punya dana darurat. Ini urutan yang terbalik. Dana darurat adalah fondasi piramida keuangan. Tanpa fondasi ini, satu kejadian buruk bisa memaksa kamu menjual investasi di waktu yang salah. Atau lebih buruk, berutang dengan bunga tinggi untuk menutupi kebutuhan mendesak. Coba bayangkan analogi terjun payung. Investasi adalah parasut yang membawamu terbang tinggi dan jauh. Tapi dana darurat adalah sabuk pengaman yang menyelamatkanmu kalau ada masalah di tengah perjalanan. Tanpa sabuk pengaman, satu masalah kecil bisa jadi bencana finansial besar. Pandemi yang lalu adalah pembelajaran nyata. Orang yang tidak punya dana darurat adalah yang paling cepat terpuruk ketika kehilangan pekerjaan mendadak. Dan kondisi ekonomi yang tidak menentu sekarang membuat pelajaran itu relevan lagi. Sekarang ke pertanyaan utama. Berapa jumlah yang cukup? Formula dasarnya, hitung total pengeluaran esensial bulananmu. Perumahan atau kos, makanan, transportasi, listrik, asuransi, cicilan wajib. Bukan total gaji, tapi total pengeluaran yang benar-benar harus dibayar setiap bulan untuk bertahan hidup. Lalu kalikan dengan jumlah bulan berdasarkan situasimu. Kalau kamu single, punya pekerjaan stabil dengan gaji tetap, dan tidak ada tanggungan, target 3-6 kali pengeluaran bulanan sudah cukup. Kalau kamu sudah berkeluarga dengan tanggungan, atau penghasilanmu tidak tetap seperti freelancer dan pebisnis, target 6-12 kali pengeluaran bulanan. Di tengah situasi ekonomi yang kurang menentu sekarang, beberapa perencana keuangan bahkan menyarankan dana darurat 12 bulan sebagai standar ketahanan yang lebih realistis. Contoh konkret, pengeluaran esensial kamu 4 juta rupiah per bulan. Kalau kamu karyawan tetap, target dana darurat 12-24 juta. Kalau kamu freelancer atau pengusaha, target 24-48 juta. Angka ini mungkin terasa besar, tapi ingat, ini bukan target yang harus dicapai besok. Ini target jangka menengah yang dibangun bertahap. Kesalahan pertama yang paling umum, menyimpan seluruh dana darurat di tabungan biasa dengan bunga rendah. Tabungan biasa di Indonesia rata-rata memberikan bunga 0,5-1% per tahun. Sementara inflasi tahunan kita berkisar 3-5%, bahkan lebih tinggi kalau ada tekanan dari pelemahan rupiah dan harga impor. Artinya, uang yang kamu simpan di tabungan biasa secara nilai real justru menyusut setiap tahun. Dana darurat 20 juta rupiah yang kamu simpan hari ini, 5 tahun ke depan, daya belinya akan jauh lebih rendah dari 20 juta sekarang. Ini bukan berarti dana darurat harus ditaruh di instrumen berisiko tinggi, tapi menyimpan semuanya di tabungan tanpa bunga yang layak adalah keputusan yang membuat dana daruratmu kehilangan nilai secara diam-diam, tanpa kamu sadari. Kesalahan kedua adalah kebalikannya, menaruh dana darurat di instrumen yang terlalu agresif, seperti saham individual atau kripto. Dana darurat punya satu syarat mutlak, harus liquid dan stabil. Liquid artinya bisa dicairkan dengan cepat, idealnya dalam hitungan jam atau maksimal 1-2 hari kerja. Stabil artinya nilainya tidak boleh berfluktuasi drastis. Bayangkan kamu butuh dana darurat saat motor rusak mendadak, tapi uangnya ada di saham yang sedang turun 20% hari itu. Kamu terpaksa jual rugi di waktu yang salah, atau malah tidak cukup untuk menutupi kebutuhan. Dana darurat bukan tempat untuk mencari keuntungan maksimal. Dana darurat adalah tempat untuk memastikan kamu selalu punya akses cepat ke uang yang nilainya terjaga kapanpun dibutuhkan. Sekarang, kemana sebaiknya dana darurat disimpan supaya tetap liquid tapi tidak tergerus inflasi? Pilihan pertama, reksadana pasar uang. Instrumen ini risikonya rendah, bisa dicairkan dalam 1-2 hari kerja dan memberikan imbal hasil sekitar 5-7% per tahun. Cukup untuk mengimbangi inflasi. Platform seperti Bibit, Lareksa, atau Ajaib menyediakan akses mudah ke instrumen ini tanpa minimal investasi yang besar. Pilihan kedua, deposito jangka pendek dengan skema berjenjang. Pecah dana daruratmu ke beberapa deposito 1 bulan yang jatuh temponya berbeda-beda setiap minggu. Ini memberikan bunga lebih tinggi dari tabungan biasa sambil tetap menjaga akses likuiditas. Pilihan ketiga, kombinasi keduanya. Sebagian di rekening tabungan untuk akses instan dalam hitungan menit untuk kebutuhan paling mendesak, sebagian besar di reksadana pasar uang untuk pertumbuhan yang lebih baik.
Formula sederhana yang bisa kamu pakai, 1 bulan pengeluaran di tabungan biasa untuk akses instan, sisanya di reksadana pasar uang atau deposito berjenjang. Bayangkan, 2 orang dengan gaji yang sama, 6 juta rupiah per bulan. Yang pertama, Bayu, tidak punya dana darurat. Semua gajinya habis untuk kebutuhan dan sedikit hiburan. Ketika perusahaannya melakukan efisiensi dan dia kena PHK, dalam 2 minggu dia sudah kesulitan bayar kos dan terpaksa pinjam ke pinjol untuk bertahan sambil cari kerja baru. Yang kedua, Sari, sudah membangun dana darurat senilai 18 juta rupiah selama 2 tahun terakhir, setara 3 bulan pengeluaran. Ketika dia juga terdampak PHK di perusahaan yang sama, dia punya waktu 3 bulan untuk mencari pekerjaan baru tanpa panik, tanpa berhutang, dan tanpa harus menjual aset investasinya di waktu yang salah. Perbedaan keduanya bukan soal gaji, bukan soal keberuntungan, tapi soal satu keputusan yang dibuat 2 tahun sebelumnya, membangun dana darurat secara konsisten. Kalau kamu mulai dari nol, ini langkah konkretnya. Langkah 1, hitung target dana daruratmu menggunakan formula yang sudah kita bahas. Tulis angkanya supaya tujuannya konkret, bukan abstrak. Langkah 2, mulai dengan target kecil dulu. Jangan langsung pikirkan target 6 bulan pengeluaran. Mulai dengan target 1 bulan pengeluaran dulu sebagai milestone pertama. Setelah tercapai, lanjut ke milestone berikutnya. Langkah 3, otomatisasi. Atur transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening khusus dana darurat setiap kali gajian. Begitu otomatis, kamu tidak perlu mengandalkan kedisiplinan harian, sistem yang bekerja untukmu. Langkah 4, manfaatkan dana kaget. Bonus tahunan, THR, pengembalian pajak, alokasikan sebagian besar langsung ke dana darurat sebelum sempat terpakai untuk hal lain. Langkah 5, pisahkan rekening dana darurat dari rekening harian. Idealnya di bank atau platform yang berbeda dari rekening yang sering kamu akses, supaya tidak mudah tergoda untuk pakai. Dana darurat bukan tentang seberapa besar gajimu. Ini tentang konsistensi dan keputusan untuk melindungi dirimu sebelum masalah datang, bukan setelahnya. Subscribe sekarang untuk konten literasi keuangan yang tidak diajarkan di sekolah. Dan tulis di komentar, dana darurat kamu sekarang setara berapa bulan pengeluaran? Jujur saja, ini bukan kompetisi, ini awareness bersama.